Hey yo, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang lagi rame banget, yaitu revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Ya, ini bukan sekadar perubahan aturan biasa, tapi sesuatu yang bisa berdampak besar terhadap demokrasi dan tata kelola negara kita ke depan. Jadi, pemerintah dan DPR lagi membahas revisi UU TNI yang mencakup beberapa perubahan besar, mulai dari perpanjangan usia pensiun prajurit, perluasan jabatan sipil bagi militer aktif, hingga perubahan sistem peradilan bagi prajurit yang melakukan pelanggaran. Tapi yang bikin rame adalah kekhawatiran kalau revisi ini bakal membuka kembali ruang bagi militer untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan sipil, mirip dengan masa Orde Baru dulu. Buat kalian yang belum mengikuti isu ini, tenang aja, di sini kita bakal ngebahas beberapa poin serta dampak dari UU TNI ini. Nah, pertama-tama kita harus ngerti dulu apa aja sih yang berubah dalam revisi ini. Ada beberapa poin penting yang diajukan. 1. Perpanjangan usia pensiun. Bintara dan Tamtama dari 53 tahun menjadi 55 tahun. Perwira pertama dan menengah dari 55 tahun jadi 58 tahun. Perwira tinggi dari 58 jadi 60 tahun. Jenderal bintang 4 usia pensiun ditentukan langsung oleh Presiden. Kedua, perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif. Sebelumnya hanya 10 lembaga yang boleh diisi oleh TNI aktif. Dalam revisi ini ditambah 6 lagi, termasuk BNPB, BNPT, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kelautan serta Perikanan. 3. Perubahan sistem peradilan militer. Sebelumnya, prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tertentu bisa diadili di pengadilan umum. Tapi revisi ini mengusulkan supaya semua kasus yang melibatkan prajurit tetap diadili di peradilan militer. Kelihatannya poin-poin ini terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa luas banget. Terus kenapa banyak masyarakat yang menolak? Banyak pihak yang melihat revisi ini sebagai langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Salah satunya datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Mereka bilang kalau revisi ini membuka ruang lebih besar bagi militer di ranah sipil dan bisa mengancam prinsip supremasi sipil dalam demokrasi. Organisasi masyarakat sipil dan akademisi khawatir kalau militer mulai banyak ditempatkan di posisi sipil. Mereka bisa punya pengaruh lebih besar dalam politik. Ini mengingatkan kita pada dui fungsi ABRI di era Orde Baru, di mana militer bukan hanya bertugas untuk pertahanan, tapi juga terlibat dalam pemerintahan. PBNU juga ikut bersuara. Mereka melihat ada potensi militer semakin mendominasi jabatan-jabatan sipil yang seharusnya diisi oleh warga sipil. Contohnya, kenapa Kejaksaan Agung harus punya posisi untuk militer aktif? Apa nggak berisiko kalau ada konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum? Selanjutnya, salah satu dampak dari perpanjangan usia pensiun yang sering diabaikan adalah masalah regenerasi. Saat ini, jumlah perwira tinggi di TNI sudah lebih banyak daripada jabatan yang tersedia. Dengan diperpanjangnya usia pensiun, bakal makin sedikit ruang bagi prajurit muda buat naik pangkat. Efek lainnya bisa terjadi penumpukan perwira tinggi yang akhirnya menganggur atau ditempatkan di jabatan yang tidak terlalu strategis. Ini bukan cuma bikin karir prajurit muda jadi mandek, tapi juga bisa mempengaruhi efektivitas organisasi TNI secara keseluruhan. Salah satu isu yang paling dikhawatirkan adalah soal peradilan militer. Kalau revisi ini jadi disahkan, prajurit yang melakukan pelanggaran nggak bakal diadili di pengadilan umum, tapi di peradilan militer. Masalahnya, peradilan militer sering dianggap kurang transparan dan cenderung lebih ringan dalam memberikan hukuman bagi prajurit yang melakukan pelanggaran. Ada beberapa kasus di mana anggota TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM atau tindakan kriminal akhirnya mendapat hukuman yang lebih ringan dibandingkan kalau diadili di pengadilan umum. Ini tentu saja bisa berbahaya, karena bisa menciptakan impunitas di mana prajurit TNI merasa lebih kebal hukum dibandingkan warga sipil biasa. Selanjutnya, salah satu hal yang bikin revisi ini juga jadi kontroversial adalah potensi meningkatnya keterlibatan militer dalam politik. Sejak reformasi tahun 98, Indonesia udah berusaha membangun sistem demokrasi yang menempatkan supremasi sipil di atas militer. Tapi dengan revisi ini, ada kekhawatiran bahwa peran TNI dalam ranah sipil akan makin kuat. Sejarah menunjukkan bahwa ketika militer terlalu terlibat dalam politik, itu bisa mempengaruhi netralitas mereka dalam berbagai aspek, termasuk dalam pemilu. Kita nggak mau kan kalau nantinya TNI jadi alat politik kelompok tertentu.
Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, ada indikasi bahwa militer mulai lebih aktif dalam urusan sipil dan politik. Sampai saat ini, sepertinya sikap pemerintah dan DPR soal revisi ini masih jadi tanda tanya besar. Beberapa anggota DPR terlihat mendukung revisi ini dengan alasan memperkuat peran TNI dalam pembangunan nasional dan ketahanan negara. Tapi di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan urgensi revisi ini. Yang jadi pertanyaan, apakah revisi ini benar-benar untuk kepentingan nasional atau ada kepentingan politik tertentu di baliknya? Proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup juga bikin banyak orang curiga. Padahal kalau ini menyangkut kebijakan besar yang berdampak ke masyarakat luas, harusnya ada transparansi dan ruang partisipasi publik yang lebih besar. Setelah reformasi tahun 98, salah satu pencapaian terbesar Indonesia adalah reformasi sektor keamanan, di mana militer dan kepolisian dipisahkan dengan tugas yang jelas. Militer fokus ke pertahanan, sementara kepolisian bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Nah, kalau revisi ini sampai disahkan, ada resiko reformasi ini bisa mundur lagi. Militer bisa kembali punya peran besar dalam pemerintahan sipil, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi. Padahal kita udah ngeliat bagaimana dampak buruk dari dui fungsi ABRI di masa lalu. Apa saja solusi yang bisa ditawarkan? Kalau memang ada kebutuhan buat meningkatkan efektivitas TNI, harusnya ada solusi yang lebih tepat daripada memperpanjang usia pensiun dan memperluas jabatan sipil. Ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan. Pertama, meningkatkan profesionalitas TNI dengan pelatihan dan modernisasi alutsista, bukan dengan memperpanjang masa jabatan. Kedua, membuka diskusi publik supaya masyarakat bisa ikut mengawal proses revisi undang-undang ini dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, memastikan adanya batasan yang jelas dalam keterlibatan militer di ranah sipil, supaya nggak ada celah untuk kembali ke dui fungsi seperti dulu. Jadi, kalau memang niatnya buat meningkatkan efektivitas pertahanan negara, fokusnya harus ke hal-hal yang lebih strategis daripada sekedar memperluas kewenangan militer dalam pertahanan sipil. Kesimpulannya, revisi Undang-Undang TNI ini punya dampak besar buat masa depan demokrasi Indonesia. Ada beberapa poin yang bisa jadi keuntungan, tapi juga ada banyak potensi resiko yang nggak bisa diabaikan. Yang harus kita lakukan sebagai masyarakat adalah tetap mengawal proses ini. Jangan sampai ada kebijakan yang dibuat tanpa transparansi dan tanpa melibatkan publik. Kalau revisi ini disahkan tanpa kontrol yang jelas, bisa jadi kita bakal melihat semakin besarnya peran militer dalam politik dan pemerintahan sipil. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Apakah revisi ini memang perlu atau justru berbahaya buat demokrasi kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan juga jangan lupa klik like, share, and subscribe supaya kita bisa terus diskusi soal isu-isu penting di negara ini. Sampai ketemu di video berikutnya.